Let's go! Bersama buka cakrawala baru, bersama bangun daerah, bersama membangun bangsa. Rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Hendro Kawata, sorot politik uang dan politik dinasti. Kesibukannya di dunia konstruksi dan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan tak menghilangkan sikap kritisnya, terutama mengenai demokrasi. Hendro Kawata mau menempatkan rakyat sebagai panglima demokrasi atau pemegang kedaulatan tertinggi. Politik uang dan politik dinasti menurutnya musuh dari demokrasi. Pemuda ganteng ini belak-belakan menyorot politik dinasti yang marak pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Indonesia negara demokrasi bukan kerajaan. Politik dinasti ini merajalela karena keinginan untuk terus berkuasa atau melanggengkan kekuasaan, ucap Endo. Selain soal politik uang dan politik dinasti, Endo juga berbicara soal paskibraka yang menurut dia ajang menggodok pemimpin masa depan bangsa dan soal kepengurusan Ikatan Nyong Noni Sulut INNS yang akan segera berakhir. Ia terang-terangan menjagokan Devi Thanos, salah satu pejabat di Pemprov yang juga istri Wagub Stephen Kando sebagai sosok yang layak jadi ketua INNS. Semua menginginkan Ibu Devi, kata Ketua PPI Sulut dan Sekum INNS Sulut ini. Selengkapnya dalam wawancara eksklusif dengan Alex Go dan MMC TV. Alex Go di channel Alexander Melise dan MMC TV tayangan eksklusif dengan perspektif berbeda. Sobat semua, jangan lupa nonton, share, like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya ya. Mari bersama membangun daerah. Mari bersama membangun bangsa. Salam sehat dan sukses selalu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas dengan baik. Jumpa lagi dengan saya Alexander Melise dalam tayangan Alex Go dan MMC TV. Kali ini saya berada di rumah Ketua Purna Paskibraka Indonesia, mantan Copper Boy dan juga mantan Nyong Sulut. Laki-laki pasung, laki-laki ganteng, Bung Endo Kawata. Apa kabar Bung Endo? Baik-baik. Ya, baru-baru sangat sibuk saya lihat ini Bung Endo. Karena tetap mendampingi adik-adik Purna Paskibraka di 17 Agustus. Ya betul, jadi kemarin kita dalam event tahunan ya sekaligus dalam rangka untuk menyukseskan pengibaran. Jadi cukup menyita waktu kemarin. Ini masa pandemi sebenarnya, tapi saya lihat maksimal juga penampilan adik-adik PPI. Itu latihannya bagaimana itu Bung Endo? Ya memang pada waktu masa pandemi kemarin itu yang kita lalui bersama itu memang cukup agak berpengaruh sih di dalam pelaksanaan. Ya, biasanya kita di provinsi itu ada dari 15 kabupaten kota, ya mungkin sekitar 30 putra-putri terbaik yang sudah disaring itu tahun ini hanya dibatasi aja. Dibatasi tinggal jadi 8. Nah, itu karena kita mengingat kita melaksanakan pengibaran itu sesuai dengan protap masa pandemi ini yang dikeluarkan oleh Menseknek. Tapi puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik pada pengibaran pagi hari dan pada penurunan bendera parade senja sore hari. PPI ini juga saya lihat ini ajang untuk menggodok calon pemimpin masa depan bangsa. Kalau dalam latihan itu selain mengajarkan soal tata cara pengibaran bendera, soal kedisiplinan, apa saja yang dilatih oleh senior-senior seperti Bung Endo ini? Jadi memang untuk program Paskibraka ini itu adalah merupakan suatu, boleh dikata ini kaderisasi yang paripurna. Nah, karena di mana lewat program Paskibraka ini itu nantinya diharapkan bisa menghasilkan pemuda-pemudi yang kuat secara fisik, teruji secara mental, dan memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata. Nah, sesudah selesai mereka bertugas pada tanggal 17 Agustus, mereka bergabunglah dalam organisasi yang dinamakan Purna Paskibraka. Nah, lewat organisasi inilah bagaimana kami itu bisa menggodok kembali adik-adik yang sudah lewat program Paskibraka itu bisa untuk bersosialisasi kembali ke masyarakat, dan tentunya harapan kami ke depan ya mereka bisa menjadi putra-putri terbaik, bahkan bisa menjadi pemimpin daerah kita. Kalau melihat catatan dan kemudian sejarah juga, saya sudah lihat ada berapa yang sudah jadi kepala dinas dan mungkin sudah ada yang jadi kepala daerah. Ya, kalau berbicara kader-kader
paskibraka itu yang duduk dari pemerintah itu banyak. Ya. Kita pernah ada presiden Ibu Megawati Soekarno Putri itu Oh, adalah Ibu Megawati itu pernah paskibraka? ya mantan paskibraka. Baru Ya. juga itu Gubernur Sumut Pak Edi Ramayadi itu mantan juga paskibraka. Wakil Wali Kota Palu Kak Pasya itu juga kader-kader dari paskibraka semua. Jadi kebanyakan mereka juga duduk di instansi kepolisian, ada juga di tentara, ada juga jadi dokter. Banyak kader-kader paskibraka itu yang sudah baik duduk di pemerintahan sampai ke bidang-bidang yang profesional lainnya. Kebetulan kita ini bicara kepemimpinan. Ya. Dan kebetulan tanggal 9 Desember nanti ini kita akan mengadakan pilkada serentak. Ya. Di Manado termasuk Pilgub ada, kemudian ada berapa daerah Ya. akan mengganti kepemimpinan. Bung Endo melihat proses kepemimpinan ini, bagaimana pergantian kepemimpinan di daerah kita ini? Sebenarnya kan kita kembali lagi. Jadi kita ini hidup dalam negara Pancasila yang menjunjung tinggi yang namanya demokrasi. Kalau namanya demokrasi, pasti itu tujuan demokrasi ya. Pasti ada yang namanya pergantian kan? Ya. Ya memang tentunya harapan kami ke depan itu sebentar pada tanggal 9 Desember itu ada alternatif baru ya, pemikiran baru yang bisa lahir lewat pemilu kada ini. Nah mungkin kalau pemimpin yang selama ini biasa-biasa ya, ke depan kita harus lahirkan pemimpin yang luar biasa agar daerah kita itu bisa lebih maju untuk beradaptasi dalam dunia apa ini ya, katakan digital ya, 4.0, mungkin akan masuk lagi ke 5.0. Nah, tentunya ini butuh pemimpin-pemimpin yang revolusioner serta mampu menjadi penyambung lidah rakyat benar-benar. Itu Menarik karena saya ikuti postingan-postingan Bung Endo di sosial media. Salah satu yang menarik saya ini ada soal politik dinasti. Kritikan Bung Endo ini sangat tajam ini. ya. Ini memang lagi vulgar atau lagi apa istilahnya ini Bung Endo ini? Dari hampir semua daerah ini politik dinasti ini. Ya, jadi memang Sulit dibendung. ini yang jadi sebenarnya jadi pemikiran kita semua bersama ya. Iya. Saya kembali lagi kalau berbicara demokrasi kan. Ini kan demokrasi ini pertama kali muncul ini pada zaman Alcestis itu pada Yunani kuno. Iya. Itu abad keempat sebelum Masehi. Hmm. Asal muasal dia muncul di sini itu untuk memberantas yang namanya elit kekuasaan pada waktu itu. Iya. Nah, sehingga muncullah gerakan ini dengan nama sistem demos kratos atau demokratia dalam bahasa Yunaninya di sini. Ya, itu di mana masyarakat di sana itu ya dengan apa secara langsung itu mereka bisa menentukan pilihan politiknya baik di bidang hukum, keamanan, bahkan berbangsa dan bernegara pada waktu itu. Nah, ini dia asal muasalnya demokrasi kan. Ya. Nah, itu kemudian pada abad ke-16 terjadilah revolusi Prancis. Nah, itu yang kita mengenal mungkin yang namanya demokrasi saat sekarang ini. Nah, sebenarnya demokrasi ini adalah musuh dari dinasti politik. Ya, sekarang ini kita ada di negara Indonesia dengan prinsip demokrasi. Tapi anehnya saat sekarang ini di daerah-daerah, apalagi mau pemilu kada saat sekarang ini, kita hidup dalam alam demokrasi, tapi praktek politik kekuasaan itu adalah politik dinasti. Nah, ini tentunya harus kita cermati bersama. Nah, kita tahu bahwa politik dinasti itu tidak baik, karena pasti ada yang namanya oligarki. Ya. Oligarki kekuasaan totaliter itu akan terjadi. Nah, tentunya kita dengan apa konsep Pancasila ya kan berbeda-beda tapi satu, dengan konsep sila keempat ya kan berbunyi demokrasi. Ya marilah kita sebagai apa ya tentunya kita sebagai masyarakat generasi muda lah, sebagai milenial, mari kita kembali menggunakan akal sehat kita ini pada pemilu sebentar. Mari kita kembalikan berbangsa dan bernegara ini sesuai dengan konsep negara kita itu demokrasi. Nah, sehingga otomatis yang namanya apa tadi politik dinasti ya itu adalah musuh demokrasi. Ya mungkin pemahaman saya seperti itu kira-kira. Politik dinasti musuh demokrasi itu titik Iya. poin yang saya mau ambil. Nah, kalau kita melihat memang ini
dia terjadi karena keinginan katakanlah petahana Ya, untuk terus melanggengkan kekuasaan. Karena ya, dia sudah 2 periode, dia akan ambil keluarganya untuk terus berkuasa. Jadi untuk membendung ini kira-kira bagaimana ini? Jadi kita kembali lagi ke sejarah ini politik dinasti. Sebenarnya ini politik dinasti ini adalah politik yang mendarah daging yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Mungkin di Jawa ada yang namanya sistem kerajaan, ya kan? Jadi di mana pengganti berikut yang berkuasa itu harus yang berhubungan darah langsung. Nah, itu yang namanya politik dinasti. Kenapa ini terjadi? Ini karena keserakahan manusia. Sudah enak di kursi, sudah enak dengan fasilitas, sudah enak dengan segala macam yang didapat lewat kekuasaan, sehingga mereka lupa untuk berdiri lagi. Nah, jadi itu jeleknya namanya politik dinasti. Apakah perlu regulasi untuk bisa mengatur itu, membendung politik dinasti? Artinya ada aturan untuk tidak boleh ada politik dinasti misalnya. Ya, memang aturan kita di Indonesia itu berdemokrasi. Sudah banyak sih tokoh-tokoh nasional di sini yang menggaungkan bahayanya politik dinasti. Tapi ternyata praktek-praktek yang terjadi di lapangan itu adalah politik dinasti kan. Ya, semakin merajalela. Semakin merajalela. Nah, tapi saat sekarang ini tentunya kita sebagai generasi muda, mari kita kembali buka pikiran kita, akal sehat kita. Ini saatnya kita melakukan yang namanya revolusi mental. Mari saya mengajak pada generasi yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di Kota Manado dan daerah-daerah sekitar. Mari kita lawan yang namanya politik dinasti. Kita lahirkan alternatif-alternatif baru yang berdasarkan pada demokrasi untuk keadilan bersama. Kita tinggalkan itu politik lama menuju kepada era yang sebenarnya. Tapi ada yang mengatakan begini, Bung Endo. Katakanlah misalnya dia meneruskan atau diteruskan oleh keluarganya. Tapi keluarganya punya potensi berbobot. Itu masuk akal, bisa tidak diterima itu? Alasan seperti itu. Ya, kalau pemahaman normatif, namanya mungkin bapaknya, kakaknya, opaknya itu lagi berkuasa, terus anaknya atau apanya mau naik, ya itu sama saja kan dia masuk dalam lingkaran kekuasaan, masuk dalam lingkaran oligarki kekuasaan untuk meneruskan. Lain cerita kalau mungkin bapaknya, adiknya sudah selesai, sudah pensiun, kemudian beberapa saat sesudah itu anaknya meneruskan, ya mungkin itu pemahaman itu akan berbeda. Tapi kan ternyata sekarang yang terjadi di pemahaman publik itu adalah melanjutkan secara kontinu kekuasaan ini. Nah, jadi seperti itu. Karena dukungan sistem misalnya. Iya, karena sistem. Dia bisa diuntungkan misalnya ada ASN yang digerakkan, ada sistem perangkat-perangkat ke bawah, dan itu yang dipakai untuk bisa melanggengkan politik dinasti. Selain sistem itu juga sistem perpolitikan lewat parpol itu sebenarnya sangat mendukung yang namanya dinasti dan oligarki. Lewat parpol mereka bisa mengatur ini calon yang dikeluarkan. Bahkan ada sampai kotak kosong. Nah, ini aneh kan, lucu. Negara berdemokrasi tapi lawan kita kotak kosong. Nah, ini saya rasa ini berdemokrasi yang salah kaprah di Indonesia. Jadi secara normatif mari kita kembalikan saja titik demokrasi itu. Kan inti demokrasi itu adalah apa? Menggulingkan kekuasaan. Inti demokrasi itu apa? Menyampaikan pikiran kita. Tidak boleh disekat dengan tirani oligarki. Nah, itu yang saya prihatin dengan perpolitikan yang ada di Indonesia saat sekarang ini. Beda cerita kalau kita negara monarki kan, sistem kerajaan. Nah, itu memang sudah seperti itu otomatis. Tapi mereka itu pun berdemokrasi itu ada batasnya. Yang oligarki yang kekuasaan silakan ke kerajaan. Tapi sistem pemerintahannya itu lewat Perdana Menteri itu dilaksanakan secara demokrasi. Nah, jadi sekarang ini kan yang jeleknya di Indonesia sekarang ini kita berada pada demokrasi yang tidak langsung. Ada dua sebenarnya dasar demokrasi. Yang pertama demokrasi langsung, yaitu di mana itu masyarakat itu bisa memilih langsung, bisa menentukan hak politiknya, bisa menentukan apa saja, itu yang namanya demokrasi langsung. Tapi yang ada di Indonesia saat sekarang ini dan ya global pada umumnya itu demokrasi tidak langsung. Yaitu kita contoh pada pemilihan caleg kita menggunakan perwakilan. Lewat DPR kan. Nah, baru di kepala daerah kita memilih calon kepala daerah untuk mengaspirasikan tujuanan kita. Nah, ini biasanya ini sistem ini yang bikin salah kaprah. Nah, kebanyakan contoh mungkin kepala daerah, wali kota yang sudah kita harapkan dia akan berbuat baik untuk masyarakat,
tapi hanya janji-janji politiknya saja kita terbuai, tapi begitu mereka duduk, Iya, betul. mereka kembali lagi lupa, ya kan? Nah, begitu juga dengan anggota DPR. Ketika berkampanye banyak kecap yang disampaikan, tapi begitu mereka duduk, mereka tiba-tiba tertutup dengan yang namanya sistem di dalam. Nah, sistem ini siapa yang mengendalikan? Yaitu parpol-parpol itu sendiri. Jadi seperti itu. Karena memang parpol juga melanggengkan dinasti ini. Iya. Rata-rata ketua partai politik itu mengkaderkan anaknya atau mengkaderkan adiknya untuk menjadi pengganti dia jadi ketua. Ya. Jadi pembelajaran politik itu seharusnya dari partai politik, tapi yang kita perhatikan sekarang ini parpol tidak memberikan pembelajaran politik yang baik, Bung Endo. Ya, betul. Jadi memang parpol itu tidak memberikan pelajaran politik demokrasi yang baik, pendidikan politik demokrasi yang baik kepada masyarakat. Justru mereka yang mempertontonkan kepada masyarakat sekarang ini adalah bagaimana mengajarkan masyarakat itu untuk mempelajari yang namanya politik oligarki, politik dinasti. Nah, itu yang kita dapat lihat di tayangan-tayangan yang selama ini kami perhatikan. Baru yang kedua juga herannya juga di sini. Sulitnya di sini anggota DPR itu untuk mengkritisi yang namanya gubernur, wali kota, dan bupati. Sementara negara kita ini kan sistemnya sistem presidensial. Presiden dipilih oleh rakyat, gubernur dipilih oleh rakyat, wali kota dipilih oleh rakyat. Sekalipun dia partai pengusung, tetapi ketika dia duduk di DPR, dia harusnya mengawasi kontrol dari kinerja wali kota, gubernur, dan bupati. Nah, ini fungsi check and balance itu sebenarnya sudah tidak jalan kalau saya lihat. Jadi apa saja yang diketuk ya iya saja. Jadi semakin parah saja ini sistem demokrasi yang saya lihat selama ini. Kalau melihat pemikiran-pemikiran Bung Endo ini kritis, tajam, visioner, harusnya masuk ke dalam sistem juga Bung Endo biar bisa merubah ini. Ya, untuk sementara Banyak yang mendorong ini Bung Endo maju. Ada 5 tahun depan bisa enggak mau maju ini Bung Endo. Jadi untuk sementara saya ingin di luar sistem juga biar enak Ya. teriak-teriak kan. Tapi kalau di dalam kan lebih enjoy, lebih tahu. Ya. Amin. Kalau memang ada dukungan pasti kita akan berjuang ke sana. Oh, banyak ke sekali depan. dukungan. Saya tahu teman-teman Bung Endo ini ini karena gaul tuh, anak gaul. Iya. Nah, bicara soal ini juga. Kebetulan ini saya tahu ini Bung Endo ini adalah pelaku dunia konstruksi juga. Iya. Kontraktor lah itu. Ya. Katakanlah. Selama masa pandemi ini ada enggak pengaruhnya terhadap dunia konstruksi? Ya, memang kalau dalam dunia konstruksi itu sangat berpengaruh langsung ya terhadap pengembangan dunia konstruksi yang ada di Sulawesi Utara ini. Ini memang boleh dikata kita minus tahun ini untuk pembangunan ya. Baik pembangunan di sektor pemerintahan maupun di sektor swasta. Jadi memang pandemi ini sangat membuat semuanya itu menjadi drop ke bawah. Tapi masih dapat proyek toh. Ya, kita sebagai pengusaha kan harus pintar-pintar. Kalau sudah tidak dapat proyek, kita ciptakan proyek sendiri. Oh. Ya, kan? Boleh tuh orang mau ikut proyek. Boleh. Wah, asik. Asik sekali ya. Kebetulan juga saya lihat kemarin ada rame di sini. Oh ya. Saya datang kemarin ini. Nyong Sulut kemarin atau Nyong Sulut, Noni Sulut ya? Ya, Ada Nyong rapat. Sulut dan Noni Sulut rapat. Rapat mau pemilihan pengurus baru. Ya, Oh. Ini di Ikatan Nyong Noni Sulut itu Bung Endo sebagai Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal bersama Bung Adi Payo sebagai ketua umumnya. Ketua Umum. Nah, ini mau jadi apa pemilihan pengurus baru ini? Bung Endo mau maju atau ada yang mau didorong ini? Ya, jadi memang pertama kan kepengurusan kami Ya. itu sudah selesai dan memang aturan ADRT kita sudah harus bisa melaksanakan musyawarah besar untuk memilih kembali ketua umum terbaru untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Ikatan Nyong Noni Sulawesi Utara. Ya, kami sudah sepakat kemarin memang karena ini organisasinya kekeluargaan, Ya. jadi tentunya kita semua bermusyawarah dulu untuk sepakat siapakah calon kita ke depan, dan sudah muncul satu nama sih kemarin. Kita sudah sepakat semua, yaitu Ibu Dr. Kartika Devi Thanos. Oh, istri dari wakil gubernur. Ya, Kalau- kebetulan istri dari Ya. Bapak Wakil Gubernur. Ya. Nah, Ibu Devi ini adalah Noni Sulut tahun 94. Oh. Nah, untuk saat sekarang ini
lewat kajian pengurus figur yang paling cocok dari semua lini yang setelah kami melakukan SWOT analysis, bahwa Dr. Devi lah yang paling cocok untuk meneruskan Ikatan Nyong Noni Sulut ini selama 3 tahun ke depan. Itu masa kepengurusan itu 3 tahun. 3 tahun. Ya bisa berubah aja kan di musyawarah sebentar, tergantung forum kan. Mungkin bisa 5 tahun, bisa 4 tahun, bahkan bisa 2 tahun, 1 tahun. Nah, sedikit kita berbicara soal INS ini. Iya. Kritikan selama ini kalau sebenarnya INS ini kurang berperan ini. Hanya berperan misalnya di saat menerima tamu Nyong Noni Sulut itu, ketika ada acara seremonial dia muncul di situ, menerima tamu dan lain sebagainya. Bagaimana supaya lebih menggigit ini peran INS ini? Memang selama ini banyak terkooptasi di pemikiran orang bahwa Nyong Noni Sulawesi Utara itu hanya sebagai pajangan atau penerima tamu saja. Tetapi tidak seperti itu. Jadi sebenarnya Nyong Noni Sulawesi Utara ini adalah duta-duta daerah yang dihasilkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lewat seleksi yang berjenjang dari kabupaten kota. Nah, tugas kami itu sebenarnya bukan cuma di bidang pariwisata, tapi di bidang ekonomi, di bidang keamanan, di bidang semua itu kami itu bisa masuk semua. Cuma memang tergantung kepemimpinan ya. Ada kan kepemimpinan yang dia melibatkan langsung Nyong Noni Sulut itu untuk terjun langsung. Berbeda kalau kayak Abang None Jakarta. Itu setiap pemegang gelar yang terpilih 20-30 orang setiap tahun, itu langsung ditempatkan dinas pariwisata si A, si B, dinas pendidikan si C. Nah, di situ mereka belajar, generasi muda belajar, berelaborasi dan kolaborasi dengan pemerintah, dan mereka itu biasanya jadi juru bicara keluar. Ini tidak dicoba seperti itu, mengadopsi Jakarta punya ini. Ya. Ini beberapa tahun terakhir ini oleh Bapak Gubernur itu sudah dilakukan. Nah, dan kami rasa itu sudah lebih optimal sih. Memang sudah dari dulu dilakukan, tapi kan ini tergantung dari dari dinasnya pariwisata sendiri itu ataupun dinas-dinas lain yang membutuhkan. Tapi pada prinsipnya semua kader-kader Nyong Noni Sulut itu ya dengan kepintaran mereka kan, dengan intelektual mereka, dengan menguasai berbagai bahasa, ya mereka itu sebenarnya siap untuk diberdayakan seperti itu. Karena saya tahu secara SDM, secara kualitas ini Nyong Noni Sulut itu rata-rata punya qualified di atas rata-rata. Bahasa Inggris, bahasa pengusahaan bahasa asing, IP juga di atas rata-rata. Harusnya lebih mudah ini, Bung Endo. Memang sangat mudah karena mereka itu dipilih kan 3, beauty, behavior, and brain. Dari segi beauty itu ya mungkin sudah berbeda dengan yang pada biasanya kan. Behavior juga mereka dilihat cara disiplin, cara pergaulan dan sebagainya itu dididik di dalam. Baru brainnya di sini dilihat. Jadi mereka ini sebenarnya generasi muda yang siap untuk mempromosikan Sulawesi Utara baik di dalam dan di luar. Karena genjotan gemblengannya juga saya lihat bagus ini. Ada nggak dari kader-kader INS ini yang boleh jadi pemimpin daerah ini dalam waktu dekat? Ini kalau dari kader Ikatan Nyong Noni Sulawesi Utara ini ada beberapa kader yang maju dalam pilkada 9 Desember ini. Siapa ini? Itu untuk Manado ada wakil wali kota. Ketua umum kita Haji P. Hanejo Spayo itu akan bertarung sebagai wakil wali kota. Untuk daerah Minsel ada Dr. Mika Paruntu, calon bupati. Untuk daerah Poso ada Dr. Verna Ingkiriwang. Nah, ini ada 3 kader kita yang akan maju dalam Pilbub dan Pilwako ini ke depan. Sudah di sesi terakhir ini. Dan pada sesi yang terakhir ini silakan Bung Endo sampaikan pesan-pesan kepada calon-calon generasi penerus bangsa untuk ya mungkin bisa mengikuti jejak senior pendahulu agar bisa lebih sukses. Silakan Bung Endo. Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan pesan kepada seluruh generasi muda yang ada di Sulawesi Utara dan Kota Manado. Mungkin 2 pesan yang kalau ingin saya sampaikan. Pertama itu jauhilah yang namanya narkoba. Karena sudah terbukti narkoba itu benar-benar merusak mental dan generasi kita sebagai generasi penerus bangsa. Yang kedua, stop miras. Kenapa stop miras? Ternyata angka kriminalitas yang ada di Sulawesi Utara itu 60% semuanya itu dipicu dari yang namanya
miras. Jadi tolong mari kita jaga kesehatan, jaga tubuh kita, jauhi yang namanya narkoba dan yang namanya miras. Mungkin itu saja pesan dari saya, semoga bermanfaat. Jadi jauhi narkoba, jauhi miras. Yes. Itu pesan dari Bung Endo Kawatak, Ketua Purna Paskibraka Indonesia, Sekretaris Ikatan Nyong dan Noni Sulut, dan juga salah satu kontraktor muda yang visioner. Dari Rumah Endo Kawatak, saya Alexander Melese, CEO Indoberita dan MMC Group, pemimpin redaksi MMC TV, Krini Sambur, penasihat Franky Sambur dan Ibu Francisca, menyampaikan tetap berkarya, tetap semangat, mari mengisi kemerdekaan dengan karya-karya yang inovatif untuk bangsa dan daerah kita tercinta. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih Bung Endo. Terima kasih. Alex Go, bersama buka cakrawala baru, bersama bangun daerah, bersama membangun bangsa.